Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang baru pertama bergabung, salam kenal, nama aku Nadia Isnaini. Oke, di video kali ini aku akan membahas salah satu step skincare yang sangat penting karena apabila pemakaiannya di skip bisa menyebabkan step skincare sebelumnya itu tidak memberikan efek yang maksimal atau bahkan tidak memberikan efek sama sekali. Makanya step skincare ini sangat-sangat penting. Apa dia? Yaitu pemakaian sunscreen. Sunscreen ataupun sunblock atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tabir surya adalah salah satu kategori dari skincare yang fungsinya untuk melindungi kulit dari sinar matahari baik UVA maupun UVB. Nah, apa nih efeknya kalau kita men-skip pemakaian dari sunscreen? Yang pertama sekali terjadi hiperpigmentasi, terutama untuk daerah-daerah kulit yang terpapar sinar matahari secara langsung. Nah, ini nih yang biasa menyebabkan kulit belang atau bahkan warna kulit yang tidak merata atau yang biasa kita sebut dengan uneven skin tone. Yang kedua, itu bisa menyebabkan skin barrier kita rusak. Apa efeknya kalau skin barrier kita rusak itu? Jadi masalah kulit itu lebih gampang. Jadi seperti jerawat, komedo, beruntusan itu akan lebih mudah terjadi pada kulit wajah kita. Terus kalau misalkan kalian punya jerawat itu akan sulit sekali sembuhnya. Biasanya itu terjadi karena skin barriernya itu sudah rusak. Nah, yang ketiga yang seperti aku jelaskan di awal nih, skincare yang kita pakai sebelumnya itu tidak memberikan efek. Loh, kenapa nih nggak berikan efek? Karena zat aktif pada skincare itu biasanya fotosensitif. Jadi dia sangat sensitif terhadap cahaya matahari sehingga menyebabkan biasanya terdegradasi. Nah, kalau sudah terdegradasi biasanya dia tidak akan lagi memberikan efek. Itulah mengapa setelah kita pemakaian skincare, step-step skincare seperti toner, serum, essence, moisturizer, dan kita harus membuat dia keep in locks dengan cara pemakaian sunscreen di akhirnya. Kita langsung masuk ke dalam jenis-jenis sunscreen. Sunscreen itu dia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya physical sunscreen. Jadi physical sunscreen itu cara kerjanya dia melindungi kulit dengan membuat lapisan barrier pada kulit sehingga sinar UV itu tidak masuk ke dalam kulit. Biasanya kita tahu dia itu jenis dari physical sunscreen, kandungan zat aktifnya itu berupa titanium dioxide dan zinc oxide. Bisa pemakaian kombinasi atau bisa pemakaian sendiri. Cuman kekurangannya dari physical sunscreen karena dia cara kerjanya itu melapisi kulit sehingga bisa menyebabkan yang dinamakan white cast atau keabu-abuan pada kulit wajah kalau misalkan tone dari warna sunscreennya itu lebih cerah daripada kulit wajah kita. Tapi jenis sunscreen ini karena dia tidak menyerap sampai ke lapisan kulit terdalam, dia bisa dipakai oleh kulit sensitif karena dia hanya di permukaan saja, jadi tidak menyebabkan sensitivitas dari kulit. Jadi biasanya untuk kalian yang punya kulit sensitif itu kalian bisa gunakan jenis physical sunscreen. Physical sunscreen ini juga biasa disebut dengan sunblock. Jadi kalau misalkan ada kosmetik yang mengklaim dia merupakan sunblock, berarti dia merupakan jenis dari physical sunscreen. Physical sunscreen dia proteksi terhadap kulit itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis sunscreen yang lainnya. Karena physical sunscreen ini kandungan dari zinc oxide dan titanium dioxide merupakan UV filter yang spektrum luas. Jadi dia bisa memfilter hampir semua jenis sinar UV. Oleh karena itu selain dia tidak menyerap pada kulit terdalam dan tidak menyebabkan sensitif, sehingga waktu untuk reapply juga tidak terlalu sering. Ini sangat sekali disarankan untuk kalian yang punya kulit sensitif. Aku punya satu rekomendasi jenis physical sunscreen ini, ada XSY. Dia merupakan SPF 50 PA+++ dan dia mengandung 2% niacinamide. Jadi kalau niacinamide 2% itu fungsinya untuk mengontrol produksi dari sebum. Nah, sebum ini merupakan minyak alami dari kulit yang ini sangat cocok juga untuk kulit berminyak ataupun kombinasi. Jadi untuk kalian yang punya kulit berminyak dan kombinasi, jangan takut untuk memakai jenis sunscreen XSY ini karena dia walaupun menyebabkan white cast tapi dia mengontrol produksi dari sebum. Jadi kulit berminyak kalian itu tidak terlalu bermasalah. Oke, yang kedua kita punya namanya chemical sunscreen. Nah, chemical sunscreen ini biasa disebut dengan sunscreen biasa nih, beda dengan physical sunscreen tadi. Physical sunscreen kita kan biasa sebut dengan sunblock. Kalau chemical sunscreen ini dia cara kerjanya itu dia menyerap sinar UV dan mengubahnya menjadi energi panas yang dikeluarkan oleh kulit. Jadi cara pemakaiannya itu harus in advance. Misalnya kita mau keluar dari ruangan sekitar 10 menit kemudian. Nah, kita harus aplikasikan jenis sunscreen ini 10 menit
menit sebelum kita keluar dari ruangan karena dia membutuhkan waktu untuk menyerap ke dalam kulit dan memberikan efek. Itulah mengapa biasanya untuk jenis chemical sunscreen ini tidak terlalu disarankan untuk kulit sensitif, tapi sangat cocok untuk jenis kulit normal dan kering. Karena untuk jenis sunscreen ini, karena kita biasanya untuk kulit kering sudah cukup memakai moisturizer yang sangat banyak. Kalau kita tambahkan lagi dengan sunscreen yang memberikan efek white cast seperti physical sunscreen, itu akan memperburuk kondisi kulit. Jadi aku sangat menyarankan jenis chemical sunscreen karena biasanya chemical sunscreen ini dia teksturnya cenderung lebih ringan dan mudah terserap pada kulit. Jadi tidak mengganggu moisturizer kalian tadi gitu. Nah, aku ada salah satu rekomendasi produk yang cukup viral saat ini, ada Azarin Gel. Azarin Gel ini merupakan salah satu tipe physical sunscreen yang SPF-nya 45 PA+ 4 kali. Dia itu mengandung octocrylene yang merupakan jenis dari chemical sunscreen, terus ada ethyl hexyl methocyanamide dan ada butyl methoxyl dibenzoate methanol. Jadi zat aktif ini merupakan jenis zat aktif yang biasa ada di chemical sunscreen. Nah, kalian kan udah tahu nih jenis zat aktif apa saja yang ada di physical dan chemical sunscreen. Jadi kalian waktu nanti mau pilih jenis sunscreen, kalian cukup baca zat aktifnya. Nah, kalau ada zat aktif ini berarti merupakan jenis chemical sunscreen. Kalau ada zat aktif ini berarti merupakan jenis physical sunscreen. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan jenis kulit kalian. Oke, selain dengan physical dan chemical sunscreen, kita punya satu jenis sunscreen lagi yang namanya hybrid sunscreen. Hybrid sunscreen ini merupakan kombinasi dari physical dan chemical sunscreen dikombinasikan menjadi namanya hybrid sunscreen. Hybrid sunscreen ini dia biasanya menyebabkan low white cast. Dia mengandung kedua jenis zat aktif tapi dia tidak terlalu menyebabkan white cast dan teksturnya biasanya jauh lebih ringan. Ini sangat cocok untuk kalian yang punya tipe kulit sensitif tapi yang tidak terlalu mau yang white cast seperti physical sunscreen, tapi jenis kulit sensitifnya itu yang tidak terlalu sensitif loh, yang maksudnya kalau misalkan efek sensitivitasnya itu tidak terlalu cepat, nah kalian bisa pilih hybrid sunscreen ini. Untuk rekomendasi produknya kita punya 3W Clinic. Jadi ini adalah jenis dari hybrid sunscreen, dia mengandung titanium, zinc oxide dan acrylene. Jadi dia mengandung ketiga jenis zat aktif yang merupakan physical dan chemical sunscreen yang perlindungannya itu SPF 50 PA+ 4 kali. Oke, dari tadi nih kita ngomongin tentang PA, SPF. Nah, bagaimana cara kita mengatur reapply dari sunscreen tergantung dari SPF. Nah, aku akan menjelaskan secara singkat ya. Misalkan di produk kalian itu mengklaim SPF 40, itu artinya 40 kali perlindungan pada kulit. Cara menghitungnya itu 40 kali dari jumlah menit awal terjadinya hiperpigmentasi. Biasanya pada kulit normal itu 10 menit sudah menyebabkan kemerahan pada kulit atau merupakan sign dari hiperpigmentasi. Jadi kalau dikatakan 40 SPF berarti 40 dikali 10 berarti 400 menit perlindungan. Jadi setiap 400 menit kita harus reapply sunscreen. Biasanya untuk pemakaian sunscreen, sunblock ataupun tabir surya itu dia 2 kali ruas jari dalam ya, tapi 2 kali ruas jari yang besar-besar gitu ya, bukan yang kalian pump dalam bentuk kecil. Nah, 2 ruas jari yang tadi aku sebutin itu kita harus reapply pada bagian wajah, leher, dan telinga. Banyak yang tanya apakah kita yang pakai jilbab seperti aku yang pakai hijab apakah perlu di reapply pada bagian leher dan bagian telinga? Tentu saja perlu karena ada namanya UVA. UVA itu dia merupakan salah satu sinar UV yang bisa menembus jendela, bisa menembus jilbab yang sangat tipis ini, dan dia bisa menembus lapisan kulit terdalam yang merusak barrier kulit yang bisa menyebabkan penuaan dini. Jadi untuk kalian yang pakai jilbab menurut aku itu sangat penting untuk kalian reapply di bagian leher dan bagian telinga juga. Oke, terima kasih. Semoga informasi yang sudah aku berikan cukup bermanfaat untuk kalian. Tetap jangan lupa pakai sunscreen, jangan lupa pakai sunblock, dan pemilihannya itu tetap kalian harus sesuaikan dengan jenis kulit kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat.